Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zamratihim bil afiyatin salamatin thumma al-fatiha ala sahibil maqam sahibil kitab thumma ila sahibil maqam al-habib Husain bin Abu Bakar Idris al-Badr al-Muhadir al-Walid al-Habib Abdullah bin Mu'tin al-Antas نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk rutinitas kita, yaitu taklim kitab tauhid di Masjid Agung ini, di depan makamnya aulia Allah, yang mana kita bercita-cita berharap mempunyai akidah, mempunyai jalan agama seperti jalannya para aulia Allah, seperti jalan agamanya salafun saleh, hingga seperti yang diikuti puncaknya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang mau kita sampaikan adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ini mulai bermunculan banyak paham-paham baru. Ada orang-orang yang suka menjadi orang yang menjadi pembaharu agama Islam. Pembaharu agama Islam itu bukan
membaharui agama, bukan. Kalau pembaharu agama Islam itu membaharui agama, artinya membuat agama yang baru, berarti membuang agama yang lama, membuang agama Islam. Memperbaharui agama itu maksudnya memperbaharui cara memahami agama gitu. Artinya setiap generasi itu orang harus diberikan pemahaman yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Artinya banyak bahasa-bahasa yang sekarang ini muncul bahasa baru. Orang dulu nggak punya bahasa itu gitu loh. Nah orang sekarang lebih mudah dijelaskan dengan bahasa itu gitu maksudnya. Hingga muncul pembaharu, maksudnya cara menerangkan kepada khalayak, kepada orang, masyarakat umum agar lebih mudah memahami dari sisi bahasa yang ada pada masyarakat sekarang ini. Karena tugasnya ulama itu memberikan kemudahan, mensyarahkan gitu loh, apa yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama dijelaskan kepada masyarakat dengan cara yang paling mudah hingga masyarakat bisa tahu yang dimaksud di dalam agama. Namanya aja mensyarah. Syarah itu kan menjelaskan, dari yang sulit jadi jelas. Kadang ada orang-orang sekarang ini dari yang gampang jadi sulit. Artinya ada orang-orang yang ketika menjelaskan itu menggunakan bahasa-bahasa yang sulit sampai orang-orang ngomong ini orang ini hebat loh. Kalau ngomong bahasanya tinggi sampai saya nggak paham. Nah kalau sampai nggak paham bukan menjelaskan namanya, mempersulit itu ya. Menjelaskan itu dari yang sulit jadi mudah gitu mestinya. Jadi tugasnya ulama itu dari dulu sampai sekarang tugasnya itu. Tugasnya ulama itu kumpul sama masyarakat, mencari apa yang jadi permasalahan di masyarakat, dipecahkan, diatasi hingga masyarakat mudah di dalam beragama. Kiai atau ulama kok tinggalnya di pojokan aja, nggak pernah kemana-mana, itu nggak ngikuti salafnya dulu. Kenapa ketika kiai kok tinggal di pojokan aja nggak pernah kemana-mana, maka dia nggak akan tahu apa permasalahannya masyarakat, apa permasalahannya umat, hingga dia nggak akan punya cara untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi kiai itu tugasnya ya gaul dengan masyarakat, ke tengah, ke kota, ke negara-negara, ke negeri-negeri yang maju, biar tahu oh sekarang lagi muncul masalah ini nih, gimana mecahinya, lagi muncul masalah ini gimana masyarakat nggak terbawa. Itu tugasnya kiai ulama itu begitu memang. Dari dulu sampai sekarang tugasnya dari zamannya Nabi tinggalnya di Mekah, di tengah-tengah peradaban, pindah ke Madinah. Ketika sahabatnya dikirim ke mana? Roma, ke Afrika, ke Ethiopia, ke negara-negara besar-besar, hingga mereka ketika gaul di sana bisa tahu apa permasalahannya masyarakat. Jadi bukanlah kiai itu kerjanya mojok di dusun yang kecil, yang penting saya ngajar. Ini namanya dia nggak akan bisa ngerti permasalahan masyarakat yang ada. Apalagi ada kiai sekarang yang tugasnya aneh. Ada kiai yang udah pakai pakaiannya kiai, pakainya udeng-udeng, pakai gamis, kerjanya nangkep jin. Ada? Ada? Ke tempat-tempat sepi nangkepin jin. Lah itu tugasnya kiai apa? Mau kiai kok nangkepin jin? Emang masyarakat punya masalah sama jin gitu maksudnya? Tapi namanya
kiai gitu loh. Mestinya jadi nama kiai ini sekarang udah banyak dipakai sama yang nggak semestinya. Yang nggak semestinya udah diundang kiai, udah diundang ustadz, padahal tugasnya bukan menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, yaitu memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita nggak terseret, nggak masuk ke dalam kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Nabi ngomong sataftariqu ummati ala salasa wasab'in, akan terbagi, terpecah umatku dalam 73 kelompok, 73 golongan. Golongan ini adalah golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau dikelompokkan sebenarnya 73 itu hanya masuk dalam 8 kelompok. Artinya satu kelompok itu nanti punya firqah, punya pecahan-pecahan, satu punya pecahan. Isinya apa? Syiah, Mu'tazilah, gitu loh maksudnya. Qadariyah, Jabariyah. Oh, Syiah punya pecahan lagi, ada Isna Asyariyah, ada Rafidhah, ada. Nanti Mu'tazilah punya pecahan lagi, enggak? Semua pecahan itu jumlahnya ada 73 golongan. Semuanya ini permasalahan dalam akidah, itu permasalahan dalam bagaimana keyakinan, bagaimana i'tiqad, bagaimana pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Islam saja, yang mana kita itu sudah dituntun oleh pendahulu kita, masih pemikiran mereka masih terpecah jadi 73. Ini yang dituntun langsung nih. Apalagi yang di luar Islam, yang udah nggak dituntun sama orang-orang yang bener, ya udah nggak tahu jumlahnya berapa. Lah kalau yang di luar agama Islam, perpecahan itu asalnya dari mana? Asalnya dari kepercayaan. Saya mau nanya, bisa nggak kita hidup tanpa sebuah kepercayaan? Bisa nggak manusia hidup tanpa mempunyai kepercayaan? Kepercayaan itu kalau bahasa di dalam bahasa lughatnya disebut agama, gitu loh. Kalau kepercayaan digandengkan sama agama, berarti kita ngomong bisa nggak kita hidup tanpa agama, gitu loh. Nah, banyak orang-orang yang kemudian kalau orang itu harus hidup dengan agama baru hidupnya akan beres, baru hidupnya akan benar. Nyatanya banyak orang-orang yang nggak beragama juga hidupnya beres. Ya bisa hidup, bisa kerja, punya anak, bisa normal kehidupannya, gitu. Lah, ini perpecahan ini munculnya awalnya dari kepercayaan. Coba begini umpama nih, ada seseorang yang di hatinya ragu, nggak punya kepercayaan. Kalau saya tidur, apakah besok pagi saya bisa bangun lagi? Di hatinya nggak punya kepercayaan kalau besok akan bangun lagi. Apakah besok matahari akan terbit lagi? Kalau orang hidup dalam keadaan nggak punya kepercayaan, pasti hidupnya bagaimana? Hidupnya apa? Itu penyakit loh, resah dia, sampai dia nggak berani tidur. Oh iya tidur, enggak, kenapa? Saya takut kalau merem nggak melek lagi. Coba,
Ada orang ketakutan seperti ini, kenapa? Di hatinya nggak punya kepercayaan. Kalau besok itu kira-kira matahari akan terbit lagi apa enggak? Atau ini akan malam terus? Kalau saya sakit, kira-kira akan bisa sembuh apa enggak? Kalau saya punya anak saya bisa saya didik apa enggak? Kalau saya mau punya kerjaan, kira-kira kerjaan saya bisa berhasil apa enggak? Kalau sudah punya kerjaan, kira-kira kerjaan saya bisa terus langgeng apa enggak? Maka dalam kegundahan mereka, ketika dia nggak punya kepercayaan, maka hidupnya akan dihantui oleh ketakutan. Lah, hidup yang dihantui seperti ini akan membawa dampak bahaya oleh yang lainnya. Kalau kamu kok punya kawan, hidupnya resah begitu, kira-kira kamu sebagai kawannya bagaimana? Nggak bisa nemenin nggak? Apalagi dia punya istri mamanya, wah ribet istrinya. Punya anak ribet, punya keluarga ribet. Ini penyakit yang harus disembuhkan. Lah, penyembuhannya gimana? Seseorang harus punya kepercayaan. Lah, ketika orang itu kemudian butuh kepercayaan, maka terkadang kepercayaan ini bisa muncul dari jalan yang gak rasional gitu loh. Seperti orang-orang Jawa dulu, dia punya kepercayaan kalau dia pakai sesajen di kampung, ada itu dulu ya, isinya apa itu? Ada telur, ada kopi, susu, ketan, apa. Kalau ini saya taruh di sini, saya percaya hidup saya akan aman. Itu kepercayaan tuh, dan itu susah digoyangkan. Ada yang percaya kalau pohon ini bisa mengamankan saya. Nanti sajennya taruh di bawah pohon. Ada begitu. Ini kepercayaan. Ketika dia sudah punya kepercayaan begitu, hidupnya merasa tenang, gitu loh. Dia kerja tentram, dia hidup nyaman. Kenapa? Karena sudah ada kepercayaan bahwa ada sesuatu yang super power, yang maha kuasa, yang akan menolong dia, gitu loh. Lah, yang super power itu dianggap ya pohon ini, atau penunggu pohon ini, atau yang dianggap dengan kekuatannya bisa memberikan saya rasa aman, bisa menenteramkan diri saya, gitu loh. Dari kepercayaan ini muncullah banyak macam-macam agama. Di dunia ini ada ribuan agama, sama saja ada ribuan kepercayaan, gitu loh. Ada yang patung, ada yang matahari, ada apa lagi? Ada yang sapi, ada. Kalau saya ngelus-ngelus sapi, pokoknya aman. Apalagi raup pakai tainya sapi, wah, hidup saya sehat, nggak bakal kena penyakit, jauh dari bencana. Ini kepercayaan begini ini, artinya ketika orang punya kepercayaan itu mempengaruhi jalan hidupnya, gitu loh. Ketika orang kehilangan sebuah kepercayaan, resah hidupnya, bimbang dia. Kenapa? Karena nggak ada pegangan penolong yang akan bisa menyelesaikan masalahnya. Banyak orang stres, orang bunuh diri. Kenapa? Kehilangan kepercayaan. Lah, ada pula muncul orang-orang yang disebut orang-orang ateis. Kenapa? Orang-orang ateis ini nggak punya kepercayaan. Dia menganggap semua kepercayaan yang dimiliki manusia itu hasil dari doktrinnya orang tua.
Ketika kita masih kecil nih polos, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kosong. Kekosongan itu kemudian diisilah kita sama orang tua kita nih. Nah, kalau pagi anterin sesajen, ini masuk nih. Nah, jangan lupa ini pohon gede disembah. Nah, ini matahari disembah. Nah, ini gajah disembah. Ini sapi. Ada Ganesha, ada Lata, ada Uzza, ada terus macam-macam. Itu hasil ditanamkan oleh orang tua. Kenapa? Karena dengan ditanamkan sebuah kepercayaan mudah mengatur seseorang. Anak kamu kalau maghrib suka keluyuran, biasanya ditakut-takutin apa? Hah? Setan, gitu loh. Awas, ada setan. Kalau kena setan kamu nggak berani dia. Itu dari kecil udah masuk ke pikirannya, gitu loh. Hingga dia kalau maghrib di rumah nggak berani. Kenapa? Sudah ditanamkan keyakinan kalau saya keluar maghrib ada setan. Jadi orang-orang ateis ini menganggap ini semua hanya caranya orang-orang dulu untuk mudah mengatur anaknya, kemudian dia bikin sebuah keyakinan pada anaknya agar si anak nurut dan mudah untuk diatur. Kemudian mereka ini mencoba apa? Membuang kepercayaan itu, gitu loh. Dia nggak percaya yang Tuhan ini, Tuhan B, Tuhan C, cara ibadah, dibuang semua. Ketika dia buang semua, hidupnya netral, hidupnya polos tanpa ikatan kepercayaan, dia merasa masih bisa hidup loh saya, masih bisa kerja loh saya, masih bisa tentram loh saya. Maka dia memilih untuk tidak lagi mengambil sebuah kepercayaan apapun, gitu loh. Jadi ini orang ateis ini asalnya coba melepas ikatan yang ditanamkan oleh orang tuanya, melepaskan ikatan kepercayaan yang ditanam oleh para pendahulunya. Toh saya masih bisa makan, kerja yang masih bisa, sehat masih bisa. Tapi dia nggak sadar kepercayaan yang dilepas dari orang tua. Ketika dia merasa nggak punya kepercayaan, sebenarnya kepercayaannya pindah kepada yang lain. Kemana pindahnya? Kepada hukum adat, kepada hukum kebiasaan. Dia merasa kalau saya pagi ini olahraga, saya pasti sehat. Percaya dia. Tiap pagi dia push up, tiap pagi dia, kalau pagi ini saya bangun terus kerja cari duit, akan dapat rezeki. Maka kepercayaan ini kembali kepada hukum kebiasaan. Hukum, kalau kita dalam pelajaran kita namanya hukum adi, gitu loh. Karena hukum ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi, gitu loh. Dia percaya matahari itu ya besok pasti terbit. Kalau saya tidurnya itu jam 8 pagi, ya besok akan bangun saya. Kenapa? Ini udah jadi kebiasaannya manusia. Kalau saya minum obat yang tepat, ya pasti akan sembuh. Nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu Tuhan, gitu loh. Hingga dia kembali ke teknologi, penelitian. Oh, diteliti obat ini untuk ini. Kalau saya minum, ya pasti sembuh. Jadi dia membuang kepercayaan dari beritanya orang tua, berpegang kepada kepercayaan pada teknologi, gitu loh.
kepada hukum adat, sama-sama butuh kepercayaan gitu loh. Jadi manusia itu nggak bisa lepas dari kepercayaan. Kalau nggak ada yang dipercaya, dia nggak bisa hidup. Enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sebenarnya berada pada tingkat kemungkinan. Ente besok masih bisa nafas lagi itu mungkin apa pasti? Hah? Yang bisa mastiin siapa sih? Saya mau nanya. Yang bisa mastiin besok saya pasti bisa nafas lagi siapa? Ada? Yang bisa mastiin ada? Ya mungkin aja bisa nafas lagi, mungkin saja besok saya tidur ini nggak melek lagi, mungkin aja bisa melek lagi. Mungkin saja matahari besok terbit, mungkin juga nggak terbit. Mungkin saya besok saya dipecat, mungkin masih bisa kerja. Nah, kemungkinan ini yang kemudian menghantui atau menjadi pola pikirnya manusia. Dia memikirkan bagaimana keadaan besok. Besok ini bisa jadi hari besok. Ini malam nih, besok pagi. Besok itu bisa jadi masa tua saya, masa depan saya. Besok itu bisa jadi hari setelah saya mati bagaimana. Gitu loh. Ketika orang berpikir hal ini, maka dia butuh kepercayaan kepada sesuatu yang punya kekuatan untuk bisa menolong dia. Gitu kan? Lah, kepercayaan inilah yang kemudian ketika dia tidak berpikir dengan jalan yang benar, informasi yang masuk dari orang tuanya tidak lagi dikontrol oleh dirinya, gak pernah diteliti, maka dia percaya begitu saja info dari orang tuanya. Yang patung ya tetap sampai tua patung kepercayaannya, yang pohon gede ya sampai tua urusannya pohon gede. Yang Tuhan ada di atas ya percaya Tuhan ada di atas, yang tanpa diteliti. Padahal dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa Allah memberi kita akal. Kata Allah, kalau kamu mau pakai akal kamu dengan benar, kamu gak akan mengingkari keberadaan saya, kata Allah. Jangankan kita, hewan itu akan tahu kalau ada perkara yang baru, pasti ada yang bikin. Hewan tahu. Kok bisa Bib? Coba ente kalau ada kucing di sini, kalau manggil kucing apa? Ayo, kalau ente deket kucing, pus, kucingnya apa? Nengok nggak? Dia tahu ada perkara baru yang muncul, mesti ada sesuatu yang mengerjakan. Dia akan cari, gitu loh. Hewan aja tahu, gitu loh. Kalau ada perkara yang baru muncul, mesti ada yang berbuat. Gak mungkin muncul dengan sendirinya, gak mungkin. Hewan tahu, gitu loh. Nah ini kok ada manusia gak ngerti, gak bisa nyampe, gak bisa akalnya, gak bisa menteliti bahwa yang baru-baru ini, yang muncul tadinya gak ada jadi ada ini, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak bisa nemu begitu? Nah, ya ini akalnya betul-betul tidak pernah digunakan. Makanya kita akan membangun kepercayaan yang benar, gitu loh, agar kita tahu bahwa yang membuat kita tentram, bisa menjamin keadaan besok, bisa menjamin masa tua kita, menjamin keadaan kita setelah mati. Kita tahu benar siapa nih, gitu loh.
agar kamu tentram, hidupnya tenang. Dan tenangnya itu bukan hanya modal percaya orang tua, tapi tahu memang dialah zat yang maha kuasa yang melindungi segala hambanya. Gitu loh. Kalau kamu nggak tahu ini, ya selamanya kamu hanya percaya sama beritanya orang tua. Lah alhamdulillahnya orang tua kamu Islam. Ya, alhamdulillahnya orang tua kamu Islam. Ditambah alhamdulillah lagi ahli sunnah lagi. Kalau orang tua kamu Islam tapi Syiah kan repot. Orang tahu Islam tapi Wahabi, ya kamu Tuhan di atas akhirnya. Orang tua kamu Islam tapi Mu'tazilah, ya udah. Jadi udah, kita ini banyak keuntungannya gitu loh. Udah orang tua kita Islam, ahli sunnah lagi, ya Allah, alhamdulillah. Lah, jangan sampai ini kemudian menjadi pemahaman yang tanpa ilmu pengetahuan. Karena apa yang disuntikkan, apa yang dimasukkan dalam pikiran kita oleh orang tua ini, kemudian seharusnya kita tahu ini benar-benar perkara yang benar gitu loh. Bukan hanya pokoknya kata orang tua saya begini. Kalau modal pokoknya, nanti semua orang juga pokoknya gitu loh. Kata bapak saya pokoknya begini, kata bapak saya pokoknya beginilah. Kalau modal pokoknya semua, lah yang benar siapa? Semua benar. Nah, muncullah nanti kelompok lagi liberal. Semua orang benar, semua agama benar. Wah, ini hidup kamu di zaman sekarang ini sangat sulit mencari kebenaran. Kenapa? Karena banyak kelompok yang bermunculan ini menginformasikan saya aliran yang benar, saya yang benar, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Nah, sementara kalau kita nggak punya fondasi berpikir yang benar, nggak tahu yang dituntunkan para ulama-ulama kita, gimana sih menata keyakinan yang benar, gimana sih mengenal Allah dengan cara yang benar, ya selamanya kamu akan terombang-ambing. Ini ngomong begini, kayaknya bener ini. Ntar besok sih ini ngomong kayaknya bener ini, ya selamanya kamu nggak akan ada pijakan yang benar, pondasi yang benar, akidah yang benar untuk beragama. Maka ulama-ulama kita itu peduli banget sama kita, sampai kita dipikirin nih harus begini, kalau nggak begini hati-hati ente, keluar dari ahli sunnah ente, gitu. Agar kita apa? Tetap berada pada jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang meneruskan agama beliau sampai kita sekarang ini, gitu loh. Maka kita ngomong kemarin kan, agama itu bisa disebut kepercayaan, bisa disebut agama itu jalan hidup orang berakal yang diberikan oleh Allah melalui para nabi. Allah ini tahu kita hidup ini butuh tuntunan, maka Allah mengutus nabi memberikan kita jalan hidup yang baik, jalan hidup yang benar. Coba, ada nggak sekarang anak kamu kalau salaman? Anak kamu kalau salaman, nyiumnya di sini apa di sini? Kenapa? Lihat siapa dia? Lihat siapa? Ya, berarti dia mengadopsi jalan hidup dari orang lain. Gitu loh. Dia mengambil jalan untuk salaman dari orang lain. Padahal orang tuanya ngajarin cium, dia enggak. Ya orang gimana kok cium begitu? Coba, bahaya. Dari mulai yang kecil tuh, nanti berkembang. Dari mulai caranya makan udah beda, caranya pakai pakaian akan beda,
caranya dia menghadapi orang akan beda. Ketika kita nggak menanamkan dia jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, dia akan cari jalan hidup dari yang lain, pasti itu. Gitu loh. Itu hal yang pasti. Maka kita hati-hati. Sekarang ini informasi udah masuk dari segala hal ke anak kita, pikiran anak kita, apa yang dilihatnya. Asik loh begini, kayaknya lebih cocok saya dipakai. Ketika orang tuanya nggak memberikan kontrol, nggak memberikan sekat, nggak memberikan batasan, ya udah dia lepas. Dia akan keluar dari jalan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh, kita butuhnya tuntunan begini. Nah, saya kemarin nyontohin kan, kalau ada anak kecil usia 2 tahun itu punya rasa malu nggak? Nggak punya. Kalau dari kamar mandi telanjang keluar, malu nggak? Lari aja biasa dia, mau ke jalan kayak kemana kayak lari aja. Lah, ketika dia tambah gede, itu tambah muncul rasa malu nggak? Tambah gede, tambah malu nggak? Enggak. Orang bule yang di pinggir pantai suka telanjang, itu orang tua apa anak kecil? Malu. Berarti tambah gede nggak tambah malu. Malu itu diajarkan, gitu loh. Jalan hidupnya Nabi itu. Nah, pakai baju, malu. Pakai kerudung, malu. Kita dapat istri nih nggak pakai kerudung, nyuruh pakai kerudung susahnya minta ampun. Kenapa? Dia sudah terekam jalan hidup yang lain. Itu aja nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa, itu aja loh. Bener nih. Nah kalau anak-anak kita nggak kamu cetak seperti ini, wah ya udah. Dari kecil pakai kerudung, terus tanamkan. Ini harus masuk ke pikiran anak kita. Kenapa? Ini loh jalan hidup yang membuat kita selamat, gitu loh. Hingga tanamkan dari mulai akhlak yang benar, amaliyah yang benar, hingga pengenalan kepada Tuhan yang benar, gitu loh. Hingga ketika nanti dia berpikir sendiri, mencoba akali jalan, oh ternyata bapak saya benar, gitu loh. Bukan hanya ditanamkan tanpa ilmu pengetahuan. Nanti ketika dia dewasa akan mencari dia yang lainnya. Karena anak sekarang itu namanya Gen Z. Apa Gen Z itu? Gen Z, generasi Z. Apa kok disingkat generasi Z itu? Pokoknya nama singkatan. Beda sama generasi kita sebelumnya. Generasi kita sebelumnya itu orang yang nggak rewel, yang kalau dikasih informasi, ya Pak, kerjain, ya Pak, semanut dok, nggak pernah rewel, nggak. Generasi sekarang nggak bisa. Begini, kenapa saya harus begini? Nanya dia, kenapa saya harus begini? Berarti orang tua sekarang menghadapi anak yang lebih kritis. Orang tua sekarang harus punya ilmu untuk menjawab pertanyaan anaknya. Kalau kamu nggak bisa jawab, dia akan cari jawaban dari orang lain. Ketika orang lain yang jawab, berarti dia dipimpin oleh orang lain. Kamu di rumah nih, nggak nyiapin TV nih, nggak ada TV rumah kamu, nggak ada HP di rumah kamu, dia akan cari TV di tetangganya, akan nonton HP di sebelah rumahnya. Ketika dia dapat hal yang baik, akan tahu bapak saya ini kolot, ini hal benar begini kok bapak saya nggak mau. Maka informasi dari orang lain akan diserap sama dia. Info dari bapaknya akan ditinggalkan. Jadi kamu jangan kolot, gitu loh. Harus tahu ngadepin anak Gen Z itu bagaimana sekarang ini. Jangan disamakan generasinya kayak kita dulu. Kita mah orang yang gampang dulu. Kenapa? Zaman kita informasi dari mana?
TV nggak ada, satu orang yang punya kampung sebelah lagi ribet. Zaman kita informasi baca buku atau dari guru. Belum ada apa? HP yang luar biasa, internet nggak ada. Sekarang beda. Mereka sambil tidur dapat informasi, bangun tidur informasi, ini informasi, dan nggak ngerti informasinya benar atau salah. Ketika kita nggak menanamkan akidah yang benar, cara berpikir yang benar, cara beragama yang benar, pasti mereka akan mengadopsi dari yang lain. Ketika sudah mengadopsi dari yang lain, kamu nggak bisa lagi narik dia kembali ke jalan kamu, nggak bisa, sulit. Kenapa? Udah tertanam di pikirannya, udah masuk ke dalam hatinya. Makanya kita pengen ngaji di sini apa? Menyusun, menata bagaimana sih punya kepercayaan yang benar dan bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita kepercayaan yang benar, agar mereka ketika nanti diajak oleh orang lain, mereka gaul di masyarakat, mereka kumpul dengan orang-orang besar, mereka sudah punya pijakan kepercayaan yang benar tanpa lagi goyang, tanpa lagi dia akan ikut pada kepercayaannya orang lain. Dia akan jalankan apa yang jadi jalannya orang tuanya, jalannya pendahulunya. Kenapa? Karena semua itu ditanamkan dengan ilmu pengetahuan. Bukan harus begini, enggak gua gebukin loh. Wah, ini kata anaknya, ajaran apa ini, main gebuk-gebuk aja bapak ini. Anak sekarang beda. Kalau dulu kita nurut, asal bapak pegang penjalin aja, nah, gini doang nih, ya pak. Udah, anak sekarang buat apa pak? Nanya buat apa pak? Buat tokmu gitu. Buat apa pak? Jadi udah beda generasinya, hingga cara pendidikannya pun harus beda. Maka ini sebagai pembuka wawasan kita bahwa semua orang sedunia itu butuh kepercayaan. Kalau kepercayaan nggak datang dari agama, pasti kepercayaannya akan datang dari ilmu pengetahuan, dari teknologi. Dua doang. Tetap dia akan punya kepercayaan. Oh, kalau saya udah minum vitamin ini pasti sehat. Oh, kalau saya udah pakai ini pasti sehat. Apalagi sekarang ada iklan tuh. Pakai ini tambah tua, tambah muda. Ini ada tambah tua, tambah muda, kan ada. Tambah usia, kamu akan tambah kencang pipinya. Mana ada orang tambah usia tambah kencang pipinya? Pikirannya disuntik sama pikiran-pikiran yang percaya nggak kamu? Kalau kamu tambah tua tambah kencang pipinya, ada begitu? Mana ada. Wa manu amirhu nunakis. Ada ayatnya jelas. Kalau kamu tambah usia, tambah nukus, tambah lemah, tambah kisut, tambah keriput. Ini udah diajarkan sama ayat Quran, Allah yang ngasih informasi langsung. Ya, jadi ini penting sebagai pembuka wawasan kita. Tanpa kepercayaan yang benar, manusia itu nggak bisa hidup. Nggak mau orang ateis sekalipun, tetap dia punya kepercayaan. Ketika nggak ada kepercayaan dalam agama, maka kepercayaannya pada teknologi. Kepercayaan kepada agama bisa beda-beda. Agamanya bisa Islam, bisa doktrinnya orang tua, bisa kepada matahari, kepada semua itu apa? Akan membangkitkan ketentraman di dalam hatinya, ketenangan di dalam jiwanya, hingga dia bisa hidup dengan aman, hidup dengan makmur, hidup dengan apa? Sebagaimana layaknya manusia. Tapi dia nggak tahu apakah di akhirat nanti akan selamat atau enggak. Ini pertanyaan yang mau kita jawab. Pertanyaan besarnya manusia itu ada tiga.
Seluruh manusia punya 3 pertanyaan besar. Dari mana saya berasal? Sekarang saya di dunia mau ngapain? Setelah mati akan kemana saya? Ini kita jawab nanti setelah azan insya Allah. Kita dengar azan insya Allah. اللهم رب هذا العاد التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ومدح المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tambah sedikit. Jadi kembali pertanyaan besarnya manusia ada 3. Dari mana sih saya ini berasal? Terus setelah saya lahir ke dunia ini, saya ini suruh ngapain? Nanti setelah saya mati, saya mau kemana? Ini kalau ini nggak terjawab, ya udah, kamu keluar dari rel yang ada, kamu keluar dari cara beragama yang benar. Karena semua itu hanya bisa terjawab lewat Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dialah utusan dari Allah yang datang memberikan informasi. Dan tiga ini tidak bisa dijawab oleh teknologi, nggak bisa. Coba kamu cari teknologi tercanggih sekarang, suruh jawab dulu saya sebelum lahir dari mana. Bisa nggak menjangkau alam arwah dia? Hah? Bisa nggak menjangkau alam sebelum kita nongol ini? Bisa? Teknologi nggak bisa menjawab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak bisa. Bahwa kita ini diciptakan, tujuan hidup kamu, tujuan hidup kita ini hanya untuk mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita hidup, dengan kita lahir, maka kita bisa mengerjakan ibadah. Ini nggak bisa dijawab kecuali lewat Nabi. Lah setelah mati mau kemana? Setelah mati kamu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi suruh jawab manusia ini setelah mati kemana coba? Teknologi yang tercanggih sekalipun nggak punya jawaban. Dia nggak akan tahu setelah manusia mati dikubur di mana, dia nggak tahu. Walaupun dia kasih CCTV dalam kuburan, dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah seseorang sampai pada kematian. Yang bisa jawab tiga pertanyaan besar ini hanya utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal ajarannya Nabi, kita nggak akan pernah bisa menjawab semua itu. Makanya banyak orang-orang jadi ateis, orang-orang jadi penyembah pohon, penyembah patung, karena nggak ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ketemu Nabi sebagai utusan Allah, maka dia akan percaya. Ahli teknologi sekarang, ahli sains sekarang mengatakan apa? Andai ada Nabi turun sekarang, kami juga nggak percaya kalau dia Nabi. Coba, apa nggak berat ini? Apa kata dia? Dulu Nabi dari Mekah, Aqsa dalam waktu singkat, kami juga bisa. Dulu itu dianggap hebat, sekarang nggak ada hebat-hebatnya begitu. Orang dulu salah menilai, dianggap orang hebat itu adalah nabi, para wali. Sekarang mereka udah bukan hebat lagi, hingga kami sekarang udah nggak percaya sama mereka. Coba, kan berat nih. Makanya sekarang ini oleh Allah ditutup yang namanya karomah. Karomah itu nggak kelihatan udah. Andai sekarang ada karomah, tetap dihinakan. Apa? Nggak dianggap. Kenapa? Kalah sama teknologi. Padahal teknologi secanggih apapun nggak bisa menjawab tiga pertanyaan besarnya manusia. Yang bisa jawab hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpegang kepada jalan hidupnya Nabi, berpegang kepada cara berpikirnya Nabi, maka kita akan menjawab tiga itu dan kita akan selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Kita akan tahu, akan kembali menghadap Allah dengan kemuliaan, menghadap kepada Allah dengan kebanggaan, menghadap kepada Allah dengan segala macam apa yang telah kita kerjakan baik di dunia. Karena kita tahu, oh di dunia ternyata tugas saya ini toh. Ada seorang ahli lukis. Dia mengatakan ketika dia menggambar, orang kagum sama gambarannya. Ente ini top kalau gambar. Terus dia berpikir, mungkin saya ini diciptakan untuk gambar.
Tiap hari kerjanya gambar, digambar. Hingga banyak orang muji dia, dia. Nanti ketika dia mati ngadep Allah, ya Allah, saya udah gambar banyak hal ya Allah. Kata Allah, lah suruh gambar siapa? Kan pemikirannya sendiri. Mungkin saya diciptakan suruh begini. Mungkin saya diciptakan suruh begini. Ini banyak jawaban muncul dari dirinya sendiri. Hingga muncul jadi ahli ini, ahli anggap bahwa dia diciptakan untuk jadi itu gitu loh. Padahal jawaban yang benar harus datang dari utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kamu diciptakan itu untuk begini loh, bukan untuk yang lain, bukan. Adapun kamu mau yang lain ya boleh aja, tapi jangan meninggalkan tujuan yang ini yang pokok. Nah, ketika orang nggak dapat jawaban ini, maka dia akan mencoba mencari jawaban sendiri dan nggak akan ada yang benar, nggak akan. Ketika jawabannya tidak sesuai dengan jawabannya utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat ketika menghadap Allah dengan segala apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah, saya nggak nyuruh itu, memang saya maunya begitu. Itu kan pemikiran kamu aja. Apa kamu nggak lihat Nabi? Dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi begitu kan. Udah nggak ada cara lain, nggak ada. Maka kita kumpul di masjid ini untuk terus mengikuti apa yang menjadi jalan hidup yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, hingga kita berharap kita bisa menjadi orang yang mendapatkan seluruh anugerah yang baik dari Allah, rahmat yang baik dari Allah, kasih sayang yang baik dari Allah di dunia sampai nanti di akhirat, insya Allah. Ini aja sedikit sebagai pembuka. Barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas, tentang bagaimana membentuk keyakinan. Fadhal. Ya, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di awal ini sampaikan tentang pembaharu Islam. Pembaharu Islam. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, ini adalah sebuah metode-metode. Ya. Ini banyak di kalangan para ulama, para kiai-kiai yang Nabi sebutkan, mereka masih belum turun gunung, masih di pelosok-pelosokan seperti itu ya. Nah, sementara kondisi kita saat ini, kondisi negara kita terutama sudah sangat luar biasa. Kalau seandainya beliau-beliau ini turun gunung semuanya, memberikan sebuah tadi sebagai pembaharu, kemungkinan besar kondisi negara kita tidak seperti ini. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi pertimbangan beliau-beliau ini sampai saat ini belum turun gunung dengan melihat kondisi bangsa yang sudah sangat berat seperti ini? Pertimbangan apa yang beliau kedepankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dulu zamannya Harun ar-Rasyid, itu ulama yang begitu ditangkap-tangkapin tuh. Lah iya dong, lu enak aja di pojokan sono, gua susah ngurusin masyarakat di sini, tangkap tuh. Nah sini, tangkap. Nah gitu. Nah sekarang udah nggak ada yang begitu. Sehingga mungkin mereka ini ya menunggu isyarat, menunggu petunjuk, atau menunggu penggerak gitu kan.
Ketika ada satu yang menggerakkan, menjadi pemicu, menjadi apa, sebagai ikon, mungkin mereka akan ikut. Ketika nggak ada ikonnya, mereka nggak mau memulai gitu loh. Kalau saya mulai, ntar nggak ada yang ikut, saya sendirian ngapain? Nggak mungkin berhasil. Karena ini harus semuanya serempak gitu kan. Nah, ketika untuk serempak ini butuh sosok yang bisa menarik, menjadi magnet untuk mengumpulkan mereka semuanya. Sosok ini yang mungkin belum muncul, yang walaupun tahu kebutuhannya, tapi nggak bisa menyedot semuanya untuk kumpul menjadi satu. Harapannya mudah-mudahan apa tahun ini atau tahun depan atau apa kita akan punya sosok yang bisa muncul sebagai ikon, sebagai magnet untuk menyedot ulama-ulama biar turun hingga dia bisa nyelesain semua permasalahan di masyarakat, insya Allah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami mengatakan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya sampai yang selamat. Nah, yang saya tanyakan, yang sampai selamat yang bagaimana? Sedangkan yang saya tahu mazhab itu ada lebih dari 4. Yang kedua 4. Sedangkan 4 mazhab itu kan berbeda-beda cara beribadahnya. Memang walaupun tujuannya satu menyembah Allah. Pada itu yang selamatnya bagaimana? Yang satu golongan ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan terpecah itu yang ngomong siapa? Nabi. Berarti zaman itu belum pecah. Kalau sekarang sudah terpecah gitu loh. Ngomong akan terpecah itu Nabi yang ngomong zaman itu karena belum terpecah. Lah bicara hanya satu yang benar mana? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab yang 4 ini dicatat, ini saya sudah ngomong berkali-kali. Yang 4 ini namanya madhab fikih. Tahu fikih apa? Urusan zahir, urusan ibadah. Sholatnya mau begini-begini, mau begini-begini boleh. Ente mau sholat pakai spion boleh, spion 1 boleh, nggak pakai spion boleh. Mau pakai kunut boleh, nggak kunut boleh. Ente mau tahlil boleh, nggak tahlil boleh. Itu madhab. Ente sholat mau sedekap boleh, lurus boleh, begini boleh, terserah ente. Madhab ini yang penting kamu ikut salah satu dari yang 4, jangan ngarang sendiri gitu loh. Selagi itu muncul dari 4 ini, boleh kamu ikuti dan pasti benar. Yang jadi permasalahan akidah, bukan amaliyah, bukan. Akidah hanya punya satu madhab. Fikih punya berapa? 4 madhab. Akidah hanya punya satu madhab. Apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenal? Enggak, kan? Ini yang berat. Maka di zaman sekarang sulit orang untuk cari benar. Kenapa? Karena ikon, tanda atau puncak yang mengajarkan kebenaran udah nggak diketahui. Yang kita ajarkan ini adalah akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu satu-satunya madhab di dalam akidah, satu-satunya madhab di dalam iman, bukan urusan amaliyah. Beda nih. Jadi kalau kamu kok nggak sampai ikut madhab ini, nggak ada yang jamin kamu selamat. Kayak kamu ikut madhab yang 4 nih, yang jamin siapa? Madhab ini.
Imam Syafi'i, kalau kamu ikut dia, kata Imam Syafi'i, saya jamin ibadah kamu benar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu ikut saya jamin ibadah kamu benar. Gitu loh. Karena mereka adalah sosok-sosok yang disepakati oleh ulama mumpuni dan mempunyai hak untuk jadi orang yang diikuti oleh orang belakangnya. Lah, dalam akidah yang jamin selamat jalannya ini jalannya ke Nabi siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga kalau kamu nggak ikut madhab ini, kamu nggak akan nemu bener, nggak akan. Ikut Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, Kejawen, Manunggaling Gusti, berbagai macam keyakinan. Kata si ngomong, ketika keyakinan kita nggak ngikutin jalannya Nabi dan penerusnya keyakinan Nabi siapa? Ya ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini satu-satunya madhab dalam akidah. Kalau kita nggak ikut dia, jangan harap akidah kamu akan bisa selamat di akhirat. Nggak ada. Sepakat ulama, kalau hidup kita nggak ikut akidah ini, kita masuk kelompok ahlul bid'ah, gitu loh. Kalau Wahabi ngomong, kalau tahlilan hukumnya apa? Bid'ah. Maulid hukumnya apa? Itu bid'ah yang ngarang namanya. Kenapa? Karena seluruh ahli sunnah mengikuti paham kalau masih ikut yang 4 ini nggak ada bid'ah. Ente mau sholat subuhnya pakai kunut boleh, nggak pakai kunut boleh, nggak ada bid'ah. Ente mau tahlil boleh, nggak tahlil boleh. Mau begini mau lurus doang boleh. Yang penting jangan pakai jempol. Boleh. Yang asli bid'ah kalau kamu keluar dari akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka coba kamu lihat, orang yang nggak ikut akidah ini ada nggak yang jadi wali kayak Habib Husin? Coba cari satu aja. Kelompok mana yang dia punya wali, punya karomah yang diikuti oleh orang lain? Kamu nggak akan jumpai seseorang yang akan mendapatkan kelebihan dari Allah ketika dia tidak pakai akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena hanya jalan inilah jalan yang sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Mudah-mudahan kita semua tetap berada pada jalannya ahlu sunnah wal jamaah sampai hari kematian kita, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana rabbana wa lana asrabana ala laqad rabbana lana awradi wa amin rawati wa fir wal ali wal ihwani wa zairil hilani wa qulini mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajba. Rabbi isma fadla Labi disabi minna bil mustafa rasuli Nahda bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habdi Wa alihi wa sahbihi Idana nasi zuhbi
walhamdulillahi bil bani wa tanahi, walhamdulillahi bil bani wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.